Halo, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau teks-teks kuno itu kadang terkesan kaku? Nah, di bedah materi kita kali ini, kita nggak bakal ngelihat teks Al-Quran sekedar sebagai dogma yang mengikat. Sama sekali nggak. Kita justru bakal ngebedah konsep agama di dalamnya lewat kacamata yang seru banget, logika murni. Lewat kacamata ini, kita bakal nemuin sebuah narasi sebab akibat yang super masuk akal. Siap buat menyelam lebih dalam? Yuk kita mulai. Oke, coba pikirin paradoks yang satu ini. Kalau agama itu diturunkan buat bawa kedamaian, kenapa di dunia nyata malah sering banget jadi pemicu konflik? Aneh kan? Sejarah tuh penuh banget dengan perselisihan yang bawa-bawa nama keyakinan. Jadi pertanyaannya gini, jangan-jangan selama ini kita cuma jadiin agama sebagai label identitas kelompok aja, bukan sebagai sebuah tindakan logis yang nyata? Nah, buat mutusin benang kusut ini, kita perlu mundur dikit nih, ngelihat akar masalahnya. Kita masuk ke bagian pertama nih. Kita bakal bahas sejarah umat manusia, tepatnya soal dari mana sih akar konflik ini berasal. Jadi gini, urutan logisnya menurut teks tersebut. Awalnya, manusia itu cuma satu umat. Solid, nggak ada perpecahan. Tapi ya, seiring waktu berjalan, mulai deh muncul perselisihan. Terus, apa solusi rasionalnya? Sang pencipta ngirim para nabi dan nurunin kitab sebagai semacam hakim buat melerai keributan mereka. Tapi coba tebak apa yang terjadi di fase ketiga? Orang-orang yang udah dapat penjelasan sejernih kristal ini malah balik berselisih lagi. Dan alasannya bukan karena mereka nggak paham atau bodoh loh. Teksnya jelas banget nyebutin kalau itu terjadi karena keangkuhan dan kedengkian. Yap, masalah utamanya itu ada di ego manusia itu sendiri. Nah, karena ego terus-terusan bikin masalah, harus ada satu solusi yang sifatnya universal. Ini bawa kita ke bagian kedua, tentang apa sih makna sebenarnya dari ketundukan? Terus, gimana sebenarnya definisi kata Islam di dalam teks ini? Ini bukan soal nama organisasi atau sekedar label suku ya. Secara harfiah, kata ini sebenarnya nuntut sebuah tindakan aktif dari kita. Tindakan apa? Yaitu berserah diri sepenuhnya dan diwujudkan lewat aksi nyata, berbuat baik, atau yang disebut ihsan. Ibaratnya kita tuh ngikutin jalan logis yang udah dicontohin sama tokoh sejarah, yaitu Ibrahim. Jadi poin utamanya bukan tentang kamu lahir di keluarga mana, tapi apa yang kamu lakuin. Ini murni soal tindakan penyerahan diri. Terus kamu mungkin mikir, emangnya berserah diri tuh masuk akal secara logika? Jelas banget. Teks ini ngasih kita sebuah fakta yang bikin merinding. Coba deh bayangin, seluruh alam semesta, mulai dari planet-planet besar di galaksi, hukum gravitasi, sampai sel-sel terkecil di bumi, semuanya itu tunduk pada hukum fisika dari Sang Pencipta. Entah mereka mau atau terpaksa, mereka berserah diri pada aturan itu. Deduksinya brilian banget nih, kalau seluruh alam semesta fisik aja ngikutin satu sistem yang sama, ya ketundukan manusia itu cuma sekedar nyelarasin diri sama logika universal tersebut. Melawan aturan ini, wah itu sama aja kayak nyoba ngelawan realitas itu sendiri. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita ngebuktiin kalau kita udah beneran tunduk? Lanjut ke bagian ketiga, batasan fisik dan aturan kesempurnaan. Ternyata, bukti ketundukan itu dilihat dari hal-hal yang paling dasar di keseharian kita loh. Contohnya, dari makanan yang masuk ke tubuh kita. Ada batasan fisik yang super spesifik. Misalnya nih, dilarang makan bangkai, darah, daging babi, atau hewan yang matinya nggak wajar kayak tercekik, jatuh, atau ditanduk. Kedengarannya ketat ya, tapi ini hukum fisik yang sangat logis. Gini, Sang Pencipta kan yang ngasih kita makan, sementara dia sendiri nggak butuh makan. Jadi ngerem diri dan matuhin aturan konsumsi ini tuh ibarat pengakuan fisik kita setiap hari terhadap otoritas tertinggi tersebut. Sederhana, tapi dalam banget maknanya. Nah, setelah semua aturan main ini ditetapkan, baik itu batasan fisik, moral, maupun spiritual, turunlah sebuah deklarasi yang luar biasa. Sistem aturan ini resmi diketok palu dan dinyatakan sempurna. Artinya apa? Udah nggak ada celah lagi buat diutak-atik sama ego atau keangkuhan manusia. Aturannya udah solid, final, dan selesai. Lalu, gimana efeknya ke kita secara personal? Ini ngebawa kita ke bagian keempat. Kita bakal bedah psikologi di balik pilihan kita, antara nerima atau nolak. Coba kita bandingin dua kondisi ini. Kalau kamu milih buat ngikutin logika alam semesta, rasanya dada kamu tuh bakal lapang banget. Ada kelegaan psikologis yang susah dideskripsiin. Tapi kalau sebaliknya kamu nolak, teks ini pakai analogi visual yang jujur aja gila banget akurasinya, bahkan sebelum ada ilmu medis modern. Digambarin kalau dada kamu bakal kerasa sempit dan sesak, persis kayak orang yang lagi mendaki tinggi ke atas langit. Tahu kan kondisi hipoksia, waktu kita kehabisan oksigen di tempat tinggi? Nah, tentang logika ketundukan tuh efeknya gitu. Bener-bener bikin jiwa kamu engap dan sesak napas secara harfiah. Sebaliknya nih,
Buat mereka yang milih buat berserah diri total dan lakuin kebaikan, ada satu hadiah psikologis yang pasti diidam-idamin semua orang di zaman modern yang serba sibuk ini. Apa itu? Hilangnya rasa takut dan kesedihan. Bayangin, punya pikiran yang benar-benar tenang dan damai karena kamu tahu kamu lagi selaras dengan frekuensi Sang Pencipta. Masuk akal banget kan kalau akhirnya hati kerasa super lega? Oke, kita sampai di bagian kelima, sekaligus bagian terakhir dari pembahasan kita, tujuan kehidupan. Dan ya, ini beneran bukan sekedar permainan. Di sini teksnya ngasih semacam peringatan keras sekaligus penegasan logis. Sebuah deklarasi mantap bahwa petunjuk ini tuh ibarat jalan tol yang lurus, nggak belok-belok. Jalan lurus historis yang udah terbukti sejak zaman Ibrahim dan yang pasti bersih dari keyakinan-keyakinan yang melenceng. Ini benar-benar penegasan kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar dijadiin guyonan atau main-main aja. Dan ini dia klimaks logikanya, sebuah rangkuman absolut dari esensi ketundukan itu sendiri. Ini jelas bukan cuma soal ritual mingguan yang rutinitas doang, dikatakan sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku, semuanya. Mulai dari tarikan napas pertamamu di dunia sampai hembusan napas terakhir nanti, secara logika semuanya murni milik pencipta alam semesta. Gak ada satu detik pun dari eksistensi kita yang bisa lepas dari sistemnya. Totalitas banget kan? Nah, sampailah kita di satu titik perenungan. Semua teks yang baru aja kita bedah ini sebenarnya nggak cuma butuh anggukan kepala pasif dari kamu. Mereka nuntut sebuah keputusan rasional yang benar-benar sadar. Jadi, setelah ngelihat rangkaian narasi logis tadi, aku mau nanya, apakah kamu masih menganggap keyakinan itu sekedar label budaya yang kebetulan kamu warisi sejak lahir? Atau kamu mulai melihatnya sebagai bentuk ketundukan logis yang total dari seluruh eksistensi dirimu kepada Sang Pencipta? Coba deh, renungin itu baik-baik. Makasih banget udah nemenin bedah materi yang super seru ini. Teruslah penasaran, teruslah berpikir kritis, dan sampai jumpa di pembahasan logis kita selanjutnya.